Kemudian tarawih yang dilakukan di malam ke-29, Allah akan berikan pahala seperti pahalanya 1000 haji yang dikabulkan atau yang diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang berbahagia, kita jumpa lagi dalam ngaji dan ngopi bareng Nine Stars featuring Kiai Muhammad Baudin. Kebetulan beliau sudah hadir di samping saya untuk seperti biasa akan ngaji bareng di sini. Alhamdulillah, sekarang kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Mari kita manfaatkan bulan yang penuh berkah ini dengan sebaik-baiknya. Dan pada malam hari ini yang akan kita bahas adalah soal salat tarawih ya. Salat tarawih, salat qiyamul lail, salat malam yang biasa dikerjakan di bulan Ramadan, yang biasa diberi nama salat tarawih. Ini mungkin akan dijelaskan oleh Gus Baha. Ini apa saja keutamaan-utamanya, fadilah-fadilahnya dan lain-lain. Nanti kita simak bersama sampai akhir ya penjelasan dari beliau. Langsung saja Gus, monggo. Apa keutamaan atau fadilah-fadilah salat tarawih bisa dijelaskan? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Sahabat-sahabat Nenstar yang saya banggakan dan saya hormati, alhamdulillah di malam ke 15 ini ya, 15 kita bisa bertemu kembali dalam acara ngaji dan ngopi bareng bersama Nenstar. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang keutamaan sholat tarawih di bulan Ramadan ini. Ini kan saya bacakan hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Su'ilan Nabiyyu alaihi salatu wassalam an fadha'il tarawih fi syahri Ramadan. Rasulullah ditanya tentang keutamaan sholat tarawih di bulan Ramadan. Faqala, beliau menjawab, yakhruju al-mu'minu min dambi fi awali lailatin kayaumi waladathu ummuhu. Di sholat tarawih yang dilakukan di malam pertama bulan Ramadan, maka dia akan keluar dari dosa sebagaimana ia dilahirkan oleh ibunya. Artinya keutamaan sholat tarawih yang pertama ini apabila dilakukan, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah sehingga dia seperti baru lahir kembali. Wa fil lailatis saniyah yughfaru lahu wa li abawayhi in kana mu'minaini. Kemudian sholat tarawih di malam kedua, apabila dilakukan maka kedua orang tuanya akan diampuni dosanya. Ini ada syaratnya, in kana mu'minaini. Apabila kedua orang tuanya adalah mukmin keduanya. Wa fil lailatis salisah, sholat tarawih di malam yang ketiga, yunadi malakun min tahtil arsy istanif al amala wa farallahu ma taqaddama min dzambika. Di malam yang ketiga, maka malaikat yang berada di bawah arsy berseru, mulailah beramal. Jadi mulailah beramal karena dosa-dosamu yang telah lewat telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fil lailatir rabi'ah lahu minal ajri mislu qira'atit Taurati wal Injili waz Zaburi wal Furqan. Kemudian sholat tarawih yang dilakukan di malam keempat, ia akan mendapat pahala seperti pahalanya orang yang membaca kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab Al-Quran. Jadi dengan sholat tarawih di malam keempat ini sama dengan menghatamkan kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab Al-Quran. Wa fi lailatil khamisah a'tahullahu ta'ala mislu man shalla fil masjidil haram
wa Masjidil Madinah wa Masjidil Aqsa. Kemudian sholat tarawih yang dilakukan di malam kelima, maka ia akan diberi pahala oleh Allah seperti orang yang sholat di Masjidil Haram, seperti orang yang sholat di Masjid Madinah dan Masjidil Aqsa. Jadi hanya dengan sholat tarawih di malam kelima akan dapat pahalanya orang sholat di 3 masjid, di Masjidil Haram, Masjid Madinah atau Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa yang ada di Yerusalem, Palestina. Wa fi lailatis sadisah atahullahu ta'ala sawaban man tafa bil baitil ma'mur wa yastaghfiru lahu kullu hajarin wa madarin. Lalu tarawih di malam ke-6, maka oleh Allah akan diberi pahalanya orang yang tawaf di Baitul Ma'mur. Berarti ini malaikat akan diberi pahalanya malaikat yang melakukan tawaf di Baitul Ma'mur. Jadi Allah itu punya makhluk atau alam yang bernama Baitul Ma'mur, di mana para malaikat melakukan tawaf di sana. Nah, ini orang yang melakukan sholat tarawih di malam ke-6 pahalanya sama dengan malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur. Di samping itu setiap batu dan tanah akan memohonkan ampunan kepadanya. Itu di malam ke-6 di bulan Ramadan. Itu tarawih di malam ke-6 dapat pahalanya malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur dan dimintakan ampun oleh setiap batu dan tanah yang ada di bumi ini. Wa fi lailatis sabi'ah fa ka'annama adraka Musa alaihi salam wa nasaruhu ala fir'auna wa haman. Kemudian di malam yang ketujuh, maka seakan-akan ia bertemu dengan Nabi Musa dan memberikan pertolongan kepada Nabi Musa untuk mengalahkan Fir'aun dan patihnya Haman. Di tarawih di malam ketujuh ini sama pahalanya sama dengan berjihad bersama Nabi Musa untuk mengalahkan Fir'aun dan patihnya Haman. Wa fi lailatis saminah atahullahu ta'ala ma u'tiya Ibrahim alaihi salam. Kemudian tarawih di malam yang ke-8 Allah akan memberikan pahala yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa fi lailatis tasi'ah fa ka'annama abadallah ta'ala ibadatan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian di malam yang ke-9 maka seakan-akan dia beribadah kepada Allah seperti ibadahnya Nabi alaihi salatu wassalam, seperti ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi lailatul ashirah yurziquhullahu ta'ala khairayid dunya wal akhirah. Di tarawih di malam yang ke-10 Allah akan memberikan rezeki berupa kebaikan di dunia dan di akhirat. Nah, ini bisa menjadi solusi bagi mereka yang kehidupannya kurang tertata ya. Karena dengan melakukan sholat tarawih di malam ke-10 ini oleh Allah akan diberi rezeki berupa kebaikan di dunia dan akhirat. Wa fi lailatul hadiyata asrota yakhruju minad dunya kayaumi wulida min batni ummi. Nah, kemudian sholat tarawih yang dilakukan di malam ke-11 di bulan Ramadan, ketika ia nanti keluar dari dunia alias meninggal dunia, maka seperti hari dimana ia dilahirkan dari perut ibunya. Jadi ketika mati, misalnya bertarawih di malam ke-11 mati misalkan, maka dia seperti bayi yang baru lahir, tidak punya dosa apa-apa. Wa fi lailatis saniyata asrota, di malam yang ke-12 jaa yaumal qiyamati wa wajhu kal qamari lailatal badri. Maka di hari kiamat nanti wajahnya bersinar seperti di malam bulan purnama. Di wajahnya bersinar seperti malam bulan purnama atau seperti
bulan di malam bulan purnama. Apa-apa. Iya. Pokoknya wajahnya bersinar seperti bulan ketika malam bulan purnama. Wa fi lailati salisata asyrata jaa yaumal qiyamati aminan min kulli su'. Di malam yang ke-13 tarawih, keutamaan sholat tarawih di malam yang ke-13, maka dia nanti ketika di hari kiamat dalam keadaan aman dari segala keburukan. Karena kita tahu bahwa di hari kiamat nanti akan melewati banyak proses, ada hisab, ada mizan, kemudian ada sirat, kemudian dan lainnya. Nah, ini akan terbebas dari itu semua. Wa fi lailatir rabi'ata asyrata, di malam yang ke-14, ja'atil malaikatu yashhaduna lahu annahu qad shallat tarawiha fala yuhasibullahu yaumal qiyamah. Keutamaan di malam 14, malaikat akan datang menjadi saksi baginya bahwa sesungguhnya ia telah melakukan sholat tarawih di malam yang ke-14, sehingga Allah tidak akan menghisapnya di hari kiamat. Yang menjadi saksinya adalah malaikat, akan mendapat pembelaan dari malaikat. Wa fi lailatil khamisata asyrata tusolli alaihil malaikatu wa hamatul arsy wal kursi. Malam yang ke-15, malam ini tadi, ketika kita tadi melakukan sholat tarawih, maka malaikat dan malaikat yang ditugasi oleh Allah menyangga ars dan menyangga kursi ini akan memintakan rahmat kepada Allah untuknya. Jadi di malam hari ini kita sedang dimintakan mendapatkan rahmat Allah oleh para malaikat, terkhusus malaikat penyangga ars dan penyangga kursi. Ya, mohon maaf saya potong Gus. Jadi untuk yang fadilah yang pertama dan malam pertama dan malam ke-11 ini hampir sama ya. Iya. Untuk yang pertama kan lebur dosa juga ya. Lebur dosa seperti bayi dilahirkan ya. Ya bedanya begini, bedanya ya. Kalau di malam pertama itu kan dia kemungkinan setelah itu dia melakukan keburukan, melakukan maksiat lagi. Tapi kalau yang ke-11 ini dia keluar dunia nanti, berarti mati ya, ketika dia mati nanti dia mendapat ampunan seperti dia baru dilahirkan di dunia. Ya, kalau yang malam pertama kan dia seketika itu diampuni dosanya, sehingga bersih seperti bayi. Ya. Tapi setelah itu kan kemungkinan dia melakukan dosa lagi ya. Dan dosa yang dilakukan ini ketika kok di malam ke-11 dia tarawih lagi, misalkan nanti di bulan Dzulhijjah atau dan seterusnya mati, dia tetap seperti bayi yang baru lahir. Oh, jadi bedanya itu ya. Berarti untuk yang fadilah yang ke-11 nanti ada jaminan ya, jaminan saat itu mati ya. Ya, jaminan ketika nanti mati, ini punya jaminan sholat tarawih malam 11 ini. Iya, ini jadi teman-teman sekalian, misalnya kalian melaksanakan sholat tarawih yang di malam 11 tadi ya, itu ada jaminannya sendiri. Misalnya setelah itu sampean setelah tarawih misalnya makan sate misalnya ya, makan sate itu mati, soalnya satenya dimakan beserta sindiknya sekalian. Jadi jenengan mati, nanti dosanya akan lebur seperti dilahirkan kembali gitu ya Gus ya. Iya. Oh, dilanjutkan. Atau tidak harus setelah tarawih di malam 11 itu. Enggak, di bulan berikutnya ya. Oh iya. Punya jaminan itu, ampunan ya. tadi ya, ketika sholat tarawih di malam ke-11. Jadi iya bedanya dengan yang malam pertama. Oke. Ya, sudah paham bedanya. Oke, kita teruskan sampai berapa tadi? Sampai 15. 15 nih. Wa fil lailati sadisata asyara kataballahu lahu bara'atan najati minan nar wa bara'atat dukhuli fil jannah. Di malam yang ke-16 dicatat oleh Allah dia terbebas, artinya selamat dari neraka atau terbebas berupa selamat dari neraka.
dan terbebas berupa masuk ke surga atau bebas masuk surga. Jadi malam yang ke-16 dicatat oleh Allah bebas dari neraka dan masuk surga. Wa fil ayati sab'ata asyrata yu'ta misla thawabil anbiya. Kemudian di malam yang ke-17 tarawih yang dilakukan di malam ke-17 dia akan diberi pahala sama dengan pahalanya para nabi. Wa fi lailati saminata asrota nada malakun ya abdallah innallaha radiya anka wa an walidaika. Kemudian di malam yang ke-18 maka malaikat berseru, wahai hamba Allah, ini hamba Allah otomatis yang melakukan sholat tarawih di malam ke-18. Sesungguhnya Allah telah ridho atas dirimu dan ridho atas kedua orang tuamu. Jadi di samping kita mendapat ridho Allah, juga kedua orang tua kita. Wa fi lailatul asyata asrota yarfa'ullahu darajatahu fil firdaus. Kemudian di malam yang ke-19 Allah akan mengangkat derajatnya di surga firdaus. Derajatnya diangkat oleh Allah di surga firdaus. Karena surga itu ada, kalau boleh dikatakan dalam kehidupan di dunia ini, rumah itu kan bertipe-tipe, kelas-kelasnya lah ya. Kelas-kelasnya ada tipe sekian dan fasilitasnya otomatis berbeda-beda. Nah, ini nanti ketika kita melakukan sholat tarawih di malam ke-19, fasilitas surga kita ini akan dinaikkan oleh Allah. Wa fi lailatul isrina, di malam yang ke-20 yu'ta thawabas syuhada was sholihin, akan mendapat pahalanya orang-orang yang mati syahid dan orang-orang soleh. Wa fi lailatul hadiyati asra wal wa fi lailatul hadiyati wal isrina, di malam yang ke-21 banallahu lahu baitan fil jannah minan nur. Oleh Allah akan dibangunkan sebuah rumah di surga yang terbuat dari cahaya. Nah, ini kita tidak bisa membayangkan ada rumah kok terbuat dari cahaya. Nah, ini saya sering menyampaikan bahwa surga itu memang sesuatu yang tidak pernah terlintas dalam benak kita, sesuatu yang tidak pernah kita lihat, dan sesuatu yang tidak pernah kita dengar. Atau sesuatu yang pernah kita lihat, sesuatu yang pernah kita dengar, sesuatu yang terlintas dalam benak kita, surga tidak demikian. Sehingga kita tidak bisa membayangkan. Kan ada riwayat juga itu ya, yang bayangan kita tentang surga ini tidak ada yang benar ini ya. Tidak ada yang benar. Lebih dari itu. Wa fi lailatis saniyati wal isrina. Kemudian tarawih di malam yang ke-22. Ja'a yaumal qiyamati aminan min kulli ghammin wa hammin. Ketika datang di hari kiamat nanti dalam keadaan aman dari setiap kesusahan dan keprihatinan. Jadi damai nanti kita di akhirat atau di hari kiamat nanti tidak akan mengalami kesusahan dan tidak akan mengalami keprihatinan apabila melakukan sholat tarawih di malam ke-22. Wa fil lailati as-salisati wal isrina banallahu lahu madinatan fil jannah. Kemudian tarawih yang dilakukan di malam ke-23, Allah akan membangunkan untuknya sebuah kota di surga. Tidak hanya rumah tapi Madinah, kota di surga. Wa fi lailati ar-rabi'ati wal isrina. Kemudian tarawih di malam yang ke-24, kana lahu arba'un wa isruna dakwatan mustajabatan. Di salat tarawih di malam ke-24 ini dia diberi hak untuk meminta 24 permintaan yang akan dikabulkan. Kalau jinnya itu kan hanya satu permintaan. Iya, jin 76 ya. Jin 76 kan hanya satu permintaan. Satu permintaan ini 24. Ini 24 permintaan. Arbaun wa isruna dakwatan mustajabatan. Ada diberi 24 permintaan yang akan dikabulkan.
minta ganteng juga bisa ya. Kalau minta ke jin itu kan ngimpi katanya itu. Jin 76 itu. Nah, minta apa saja. Wa fil lailatul khamisati wal asrina yurfa'ullahu ta'ala anhu adzabal qabri. Kemudian keutamaan sholat tarawih di malam ke-25, maka siksa kubur akan dihilangkan oleh Allah darinya. Atau orang yang melakukan tarawih di malam ke-25, maka siksa kuburnya akan dihilangkan oleh Allah. Wa fi lailatis sadisati wal asrina. Kemudian keutamaan sholat tarawih di malam ke-26, yarfa'ullahu lahu thawabahu arba'ina aman. Dia akan pahalanya akan ditinggikan, dilipat gandakan seperti orang yang beribadah 40 tahun. Ini di malam ke-26. Wa fil lailatis sabiati wal asrina. Kemudian tarawih di malam ke-27, jaza yaumil qiyamati ala sirat kal barqil hatif. Jadi nanti di hari kiamat akan bisa melewati sirat, buah jembatan, kal barqil hatif, bagaikan kilat yang menyambar. Seperti nanti melap langsung sampai. Seperti kilat yang menyambar itu kan hampir bersamaan ya, ketika lap langsung jeger begitu. Ini nanti lewat sirat yang konon katanya besarnya jembatan ini sebesar rambut dibelah menjadi 7, begitu tajamnya. Tajam sekali. Ini kalau mau bisa lewat lolos, maka sholatlah nanti tarawih di malam ke-27. Wa fil lailati as-saminati wal asrina yarfa'ullahu lahu alfa darajatin fil jannah. Kemudian tarawih yang dilakukan di malam ke-28, maka pahalanya akan ditinggikan oleh Allah 1000 derajat di surga. Wa fil lailati tasyati wal asrina a'tahullahu thawaba alfi hajjatin maqbulatin. Kemudian tarawih yang dilakukan di malam ke-29, Allah akan berikan pahala seperti pahalanya 1000 haji yang dikabulkan atau yang diterima. Di sholat tarawih di malam ke-29 ini seperti telah melakukan 1000 kali haji yang diterima oleh Allah. Nah, ini yang terakhir, wa fi lailatis salasina yaqulullahu ya abdi kul min simaril jannah wahtasil min ma'is salsabil wasrob minal kautsar wa ana rabbuka wa anta abdi. Nanti Allah akan berfirman, wahai hambaku, makanlah buah-buahan di surga, mandilah kamu di sungai salsabil, minumlah dari telaga kautsar. Konon telaga kautsar ini rasanya lebih manis dibanding susu, madu, lebih putih dibanding susu. Barang siapa meminumnya tidak akan haus selamanya. Ana rabbuka wa anta abdi. Aku adalah Tuhanmu dan kamu adalah hambaku. Nah, itulah keutamaan sholat tarawih yang dilakukan di bulan Ramadan mulai hari pertama sampai hari yang terakhir, yaitu hari yang ke-30. Nah, mungkin itu sahabat-sahabat. Mungkin dari sahabat Adhan ada yang mau disampaikan? Ya, jadi sahabat sekalian, kita sudah ketahui bersama penjelasan dari Gus Baha tadi fadilah sholat tarawih di bulan Ramadan ya. Jadi eman-eman sekali kalau kita tidak melaksanakannya, karena ini fadilahnya tadi sudah kita ketahui semua. Mungkin dari audien ada yang kurang jelas mau tanya, silakan, boleh. Saya tanya. Silakan, apa? Kan ada malam tarawih yang katanya fadilahnya itu seperti ibadah berapa tahun gitu ya. Itu malam tarawih yang berapa lah? Yang berapa lah ya? Ya. Nah itu sehabis sholat tarawih itu enggak ibadah berapa tahun, kan masih sisa tahunnya kan? Itu gimana? Masih bonus ya. Bonus, masih gitu ya. bonus. Nah, baik, saya ulangi pertanyaannya ya, mungkin tidak terlalu terdengar di sini karena audiennya agak jauh, karena kita mematuhi protokol kesehatan ya. Dari sahabat Purwanto bahwa salah satu fadilah sholat tarawih ada yang seperti beribadah selama melebihi
40 tahun beribadah ya Gus ya. 40 tahun. Malam berapa tadi? Ini apabila setelah itu si orang ini nggak ibadah selama beberapa lama ini, apakah pertanyaannya gimana tadi berarti? Iya. Apakah masih sisa itu berarti yang menutupi ini ya, menutupi dia tidak beribadah ya? Tahun itu fadilahnya. Habis itu nggak beribadah. Ini saya udah terawih kemarin berarti 40 tahun ke depan saya nggak ibadah. Iya. Ya. Ya. Ini gimana Gus? Ini pemikiran orang-orang brekele ini apa ini Gus? Silakan Gus. Ya, terima kasih. Jadi apa yang telah disampaikan di tadi ya, apa yang telah saya sampaikan tadi berdasarkan kitab yang saya baca. Ini bukan kok berarti kemudian kita cukup sholat tarawih saja lah, nggak usah sholat wajib misalkan. Tetap kalau di apa itu namanya syarat dan ketentuan berlaku SKB ya, tetap begitu. Jadi syarat dan ketentuan tetap berlaku, ya harus sholat wajib, ya harus menjaga diri dari maksiat, begitu seterusnya. Baru nanti dapat pahala ini. Bukan berarti kok saya kan sudah dijamin ini 40 tahun ke depan, tidak begitu. Jadi syarat dan ketentuan tetap berlaku. Jadi saya nambah sedikit ya, yang masuk dalam konteks ibadah itu bukan hanya sholat ya, ada ya kan Gus, ada zakat, ada apa, sedekah dan lain-lain, puasa, berbuat baik juga ibadah, doa juga ibadah. Ya jadi bukan berarti kita sudah tarawih begitu, mungkin kita tidak sholat maksudnya ya selama sampai 40 tahun ke depan. Itu namanya pemikiran brekele. Bukan begitu. Iya. Gitu ya guys ya. Jadi itu pahalanya, maksudnya pahalanya ini apa seperti orang yang 40.000 beribadah ya. Bukan berarti kita meninggalkan ibadah nanti itu buat nambal yang kita tinggalkan. Enak bener ya. Iya ya. 2 kali tarawih. Bener. 2 tahun. Nah, mungkin ini untuk Mau ditambah Gus ya. sebagai penutup ya. Iya. Saya kira cukup ya. Ya, cukup. Ini hadis dari Siti Aisyah ani Nabi alaihi salatu wasallam annahu qol manik takafa imanan wakti saban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kata Rasulullah, barang siapa iktikaf didasari oleh keimanan dan hanya mengharapkan ridho dari Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lewat. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat. Kemudian berikutnya dari Siti Aisyah, beliau berkata, karena Nabi alaihi salatu wasallam ya'takifu al-asrul akhir min Ramadan hatta tawaffahullahu. Jadi kata Siti Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan iktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sehingga beliau wafat. Summa takafa azwaju, kemudian para istri-istri beliau atau para istri-istri Rasulullah setelah itu mereka melakukan iktikaf di rumahnya masing-masing. Nah, dari riwayat Siti Aisyah ini kemudian para fuqaha berkata yustahabbu lin nisa'i ayat takifna fi makanihinna. Jadi disunahkan bagi para perempuan untuk melakukan iktikaf di rumahnya masing-masing. Jadi untuk perempuan tidak harus di masjid ya. Nah, sesuai riwayat dari Siti Aisyah ini. Mungkin itu Sudah tidak ada lagi ini dari Adrian, sahabat sekalian yang cukup ya. Ini baik teman-teman sekalian, itulah dia tadi penjelasan dari guru kita Kiai Muhammad Baudin, fadilah salat tarawih semuanya sudah dijelaskan. Jadi sekali lagi kita ingatkan ya, untuk di bulan Ramadan ini mari kita lakukan salat tarawih ya, karena kita salat tarawih cuma di bulan Ramadan, nggak ada kodonya juga, jadi eman-eman atau jangan disia-siakan di bulan yang penuh berkah ini. Mungkin cukup ya Gus ya. Baik, untuk ngaji dan ngopi bareng Nine Stars pada malam hari ini cukup sampai di sini. Kita jumpa di kajian berikutnya lain waktu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.